Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 SMK Negeri 1 Kawali izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilika Haikal Hidayat. Perkenalkan, nama saya Faizal Azamir. Perkenalkan, nama saya Fajar Ferdiansyah. Perkenalkan, nama saya Dikri Bambang Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Yayat Hidayatullah. Di sini kami akan mendemonstrasikan mengenai proyek yang kami buat, yaitu proyek Point of Sale. Proyek ini dimulai dari pengajuan proposal, perancangan sistem, dan juga bagian di tahap pengembangan. Dan sekarang bagian di tahap akhir, yaitu presentasi ataupun demonstrasi proyek yang kami buat, yaitu Point of Sale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan website yang kami buat di PT Inovindo. Website yang kami buat adalah website sistem Point of Sale atau yang biasa kita sebut sebagai sistem kasir. Sistem kasir adalah sebuah program khusus yang digunakan untuk mempercepat atau mempermudah transaksi yang dibutuhkan untuk toko swalayan dan SPW atau sekolah pencetak wirausaha. Manfaat dari dibuatnya sistem Point of Sale adalah menjadi fasilitas dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan mempercepat proses penjualan dan penerimaan barang, menghasilkan laporan secara otomatis berdasarkan data yang tercatat dalam sistem, mempercepat pengidentifikasian barang dalam pengolahan mengenai data barang yang diperjualbelikan. Selain manfaat, ada juga tujuan dari dibuatnya sistem Point of Sale. Tujuannya adalah membangun sebuah sistem informasi Point of Sale sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas dalam melakukan proses penjualan dan pembuatan laporan pada toko swalayan atau SPW, yang di dalamnya terdapat meningkatkan efisiensi transaksi, akurasi pencatatan data, pengolahan inventaris yang lebih baik. Dalam sistem yang kami buat terdapat dua akses. Hak akses adalah hak yang diberikan kepada pengguna untuk mengakses sebuah sistem. Yang pertama ada admin dan yang kedua ada kasir. Untuk admin dapat mengakses sebuah fitur yang ada di dalam sistem. Sedangkan untuk kasir hanya dapat mengakses transaksi penjualan, pembelian, serta bisa mengedit profil dirinya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tujuan, manfaat, serta pengertian dan akses yang kami buat. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembuatan perancangan sistem. Tentunya, sebelum melaksanakan implementasi coding, alangkah baiknya kita melaksanakan perancangan terlebih dahulu. Dalam perancangan, kita melakukan atau membuat diagram-diagram yang dapat menunjang hal tersebut. Salah satu yang dapat menunjang tersebut yaitu use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan suatu sistem yang nantinya dapat berinteraksi dengan pengguna atau yang biasa disebut dengan aktor. Mengapa use case ini penting? Dikarenakan pada saat programmer akan membuat suatu sistem, use case ini dapat membantu dalam pengembangan juga perancangan dalam sistem yang akan dibuat nantinya, sehingga pada saat implementasi dapat berjalan dengan baik. Lalu, fungsi dari use case yaitu dapat merangkum informasi mengenai aktivitas yang ada di suatu sistem. Juga dapat memperlihatkan aktivitas yang nantinya dapat dilakukan oleh suatu aktor dalam sistem tersebut, dan yang nantinya dapat memodelkan mengenai rangkaian aktivitas bisnis yang terjadi pada sistem tersebut agar dipahami oleh pengguna-pengguna yang dapat mengakses sistem tersebut. Lalu, apa perbedaan dari use case dan juga flowchart? Use case itu menggambarkan bagaimana interaksi antara sistem dan juga aktor. Sedangkan untuk flowchart itu menggambarkan aliran data yang terjadi pada suatu sistem yang dimulai dari proses input, proses, lalu menghasilkan suatu output. Mari kita lihat use case yang kami buat dari tim 7 untuk website Point of Sale. Ini merupakan desain perencanaan use case yang kami buat untuk sistem Point of Sale. Dan dalam memudahkan untuk memvisualisasikan objek, use case disimbolkan atau dinotasikan dengan beberapa bagian. Di antaranya yaitu terdapat akron.
Aktor merupakan pengguna sistem, bisa orang atau organisasi yang menggunakan atau orang lain yang bukan pengguna namun berorientasi dengan sistem. Dalam sistem use case yang kami buat terdapat dua aktor, yaitu ada admin dan juga kasir. Selanjutnya ada use case. Use case merepresentasikan sebuah fungsi atau aksi yang terjadi dalam sistem. Dalam use case biasanya dinotasikan dengan gambar oval yang biasanya dimulai dengan kata kerja. Contohnya seperti kelola kategori, kelola produk, dan juga kelola member. Selanjutnya terdapat association. Association atau asosiasi digambarkan sebagai garis untuk memperlihatkan hubungan antara aktor dengan use case. Dan biasanya association itu dinotasikan dengan garis hitam yang menghubungkan antara aktor dengan use case. Selanjutnya, dalam use case terdapat sistem. Sistem mendefinisikan ruang lingkup use case dan digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Elemen ini bersifat opsional, tapi biasa digunakan untuk memvisualisasikan sistem besar. Dalam use case yang kami buat, terdapat sebuah sistem yang berbentuk persegi panjang. Di dalam sistem tersebut, kami beri keterangan use case point of sale dari tim 7. Lalu, dalam use case yang kami buat, terdapat beberapa keterangan mengenai hubungan antar use case, yaitu terdapat include. Include menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Ini berarti bahwa use case yang berada pada include harus dapat melaksanakan fungsi tersebut terlebih dahulu sebelum melaksanakan use case yang dituju. Sedangkan untuk extend, itu menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Artinya, extend akan ada apabila use case yang sebelumnya dapat terpenuhi. Dengan adanya perencanaan ini, programmer dapat menjalankan implementasi dengan hasil yang baik, sehingga tidak diragukan lagi untuk hasil sistem yang nantinya dapat digunakan dengan baik, yang mana akan digunakan sebagaimana mestinya. Dalam perancangan use case, kami membuat use case ini menggunakan website untuk membuatnya, yaitu dengan nama Visual Paradigma Online. Itu merupakan perancangan use case yang kami buat, di mana difungsikan untuk mendukung programmer agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat sebagai acuan dalam perancangan sistem yang dimana dibuat nantinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IRD. IRD adalah suatu diagram dalam bentuk simbol yang terdiri dari entitas, atribut, dan relasi. IRD membantu merancang struktur basis data dengan cara yang mudah dipahami sebelum implementasi dilakukan. Tujuan pembuatan IRD adalah membantu merancang database yang terorganisasi dengan baik, memahami hubungan antar data untuk memenuhi kebutuhan sistem, dan memberikan referensi yang jelas bagi pengembangan sistem terkait. Manfaat pembuatan IRD adalah memudahkan komunikasi antara pengembang, desainer, dan pemangku kepentingan. IRD juga memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan bisnis dan teknis. Terdapat 4 komponen dalam IRD. Yang pertama, bentuk persegi panjang yang disebut dengan entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Yang kedua, ada relasi berbentuk belah ketupat, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas, atau secara singkat, hubungan antara entitas dengan entitas. Yang ketiga, ada atribut yang berbentuk simbol oval, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Yang keempat, ada hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpauan entitas dengan himpauan relasinya. Biasa ditandai dengan garis yang menghubungkan antara entitas dengan entitas lainnya. Berikut hasil IRD yang telah kami buat pada sistem kasir. Di sini kita memiliki entitas utama, yaitu admin. Admin memiliki atribut email dan password, yang mana email adalah primary key dari admin tersebut. Admin memiliki akses dapat melihat pendapatan dengan atribut total pembelian, total pengeluaran, total pendapatan, dan total penjualan. Admin juga dapat mengelola produk yang memiliki kategori. Kategori di sini memiliki atribut ID kategori dan nama kategori.
kategori primary key pada kategori yaitu ID kategori. Ya, dan atribut pada produk yaitu jumlah produk, ID kategori, nama produk, kode produk, barcode produk, dan ID produk. Produk disediakan oleh supplier. Supplier adalah entitas yang memiliki atribut ID supplier, nama supplier, nomor HP, dan alamat. Kembali lagi ke admin. Admin memiliki akses untuk melakukan transaksi. Yang transaksi memiliki atribut kode transaksi, tanggal transaksi, total transaksi, jumlah produk, total diskon, dan atas truk. Untuk entitas member memiliki atribut ID member, kode member, nama member, nomor telepon, dan alamat. Member dapat membeli produk, dan member dapat melakukan transaksi. Untuk entitas kasir memiliki atribut email, password, dan nama pegawai. Dan primary key pada entitas kasir yaitu email. Kasir hanya dapat melakukan transaksi saja. Dengan adanya perancangan IRD ini, programmer dapat lebih maksimal dalam implementasi coding pada nantinya. Nah, ini adalah IRD berbentuk tabel. Untuk fungsinya sama halnya dengan IRD berbentuk diagram yang dijelaskan sebelumnya. Yang membedakannya di sini ada setiap atributnya itu terdapat type. Contohnya di sini ada tabel user. Nah, untuk di bagian yang atas ini adalah namanya tuh tabel atau nama tabel. Dan di sebelah kiri ini untuk atributnya sebagai atribut, dan yang di kanan ini adalah sebagai type-nya, type setiap atribut. Nah, ini adalah yang membedakannya dari IRD yang sebelumnya dijelaskan. Kalau IRD sebelumnya yang dijelaskan itu kan cuman hanya ada entitas sama atribut. Untuk di sini terdapat type-nya. Pertama, ini ada tabel user dan memiliki atribut ID sebagai primary key, dan atribut name ini berbentuk varchar, email berbentuk varchar, password berbentuk varchar, foto varchar, dan level ini integer. Dan di sini terdapat created at sebagai waktu kapan kita membuat user, dan update waktu kapan kita mengupdate data. Nah, untuk yang lainnya juga untuk penjelasannya sama, cuman di sini ada garis. Ini tuh menandakan bahwa supplier merelasikannya dengan pembelian. Nah, di sini terdapat simbol yang berbeda. Kalau di sini terdapat satu garis dan di sini terdapat 3 garis cabang. Ini tuh menandakan bahwa yang satu garis ini bahwa ini tuh mempunyai satu, dan yang ini tuh banyak, jadi satu ke banyak. Satu supplier bisa dipakai banyak pembelian. Nah, untuk yang lainnya ini itu masih sama untuk penjelasannya. Jadi kesimpulannya IRD tabel ini untuk memudahkan kita sebagai pengembang website dalam langkah awal untuk pengisian setiap type di atributnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram, salah satu perancangan sistem yang kami buat sebelum melaksanakan implementasi project Point of Sales. Activity diagram adalah jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau disebut UML yang digunakan untuk memodelkan alur kerja atau proses dalam sebuah sistem. Diagram ini membantu menggambarkan aktivitas dan keputusan yang terjadi dalam suatu proses bisnis atau sistem. Tujuan dari activity diagram ini adalah memvisualisasikan alur kerja dalam sebuah proses secara detail, membantu tim memahami langkah-langkah atau alur aktivitas dalam sistem, mengidentifikasi keputusan penting, kondisi, dan kemungkinan hambatan dalam proses. Di dalam activity diagram terdapat beberapa komponen, yaitu initial node menunjukkan titik awal proses, activity,
mempresentasikan tindakan atau tugas yang dilakukan. Transition menunjukkan alur perpindahan antara aktivitas. Precision menggambarkan kondisi atau percabangan alur. Final note menunjukkan akhir dari proses. Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Di sini ada 3 proses utama yang ada dalam sistem, yaitu proses login, penjualan, dan pembelian, yang diilustrasikan dalam bentuk activity diagram. Yang pertama ada proses login, yang dirancang untuk memastikan keamanan sistem. Berikut prosesnya. Admin membuka website POS dan diarahkan ke halaman landing page. Admin memilih menu login dan diarahkan ke halaman login. Admin menginputkan username dan password. Sistem akan melakukan verifikasi. Jika data sesuai, admin diarahkan ke halaman dashboard. Jika data tidak sesuai, sistem akan tetap berada di halaman login dan memberikan pesan error. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan hanya pengguna yang berhak yang dapat mengakses sistem POS. Dengan keamanan yang terjamin, data transaksi tetap aman dari akses yang tidak diizinkan. Selanjutnya ada proses penjualan, yang merupakan inti dari proses POS. Berikut prosesnya. Admin membuka halaman transaksi penjualan dan memilih produk yang tersedia. Admin memasukkan jumlah produk yang akan dibeli pelanggan, dan sistem akan secara otomatis menampilkan total harga sesuai jumlah produk yang dibeli. Admin menginputkan uang yang diterima dari pelanggan, lalu sistem akan secara otomatis menghitung uang kembalian dan menyimpan transaksi. Jika transaksi sesuai, maka akan menampilkan opsi cetak nota. Jika transaksi tidak sesuai, maka akan tetap di halaman transaksi dan memberikan pesan error. Admin akan mencetak nota transaksi sebagai bukti transaksi untuk pelanggan. Dengan proses ini, kami memastikan bahwa semua transaksi dicatat secara akurat dan admin tidak perlu menghitung secara manual, sehingga meminimalkan risiko kesalahan. Dan selanjutnya ada proses pembelian, yang berfungsi untuk mengelola pembelian produk oleh admin atau kasir. Berikut prosesnya. Admin membuka halaman daftar pembelian dan mengklik menu tambah, lalu sistem akan menyuruh untuk memilih supplier. Admin memilih produk yang akan dibeli dan memasukkan jumlahnya. Sistem akan secara otomatis menampilkan total bayar sesuai dengan jumlah produk yang dibeli, lalu menyimpan transaksi. Jika transaksi sesuai, maka akan menampilkan data transaksi yang telah ditambahkan. Jika transaksi tidak sesuai, maka akan tetap di halaman transaksi pembelian dan menampilkan pesan error. Dengan proses ini, admin atau kasir dapat mengelola pembelian dengan lebih mudah dan efisien, serta memastikan semua transaksi tercatat secara terorganisir. Jadi kesimpulannya, ketiga diagram ini menggambarkan bagaimana sistem POS membantu admin untuk login, mencatat pembelian, dan mengelola penjualan secara efisien dan dengan alur yang jelas. Diagram ini mempermudah pengembangan sistem dan komunikasi antar tim. Halo guys, welcome back lagi bersama saya Yayat Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan dari tampilan awal sebuah website. Tampilan ini biasa kita sebut sebagai landing page. Di dalam landing page terdapat logo websitenya, terdapat juga profil websitenya, dan ada juga profil perancang dari pembuatan websitenya. Di dalamnya ada project manager atau PM, ada juga leader, dan ada anggota-anggotanya. Di setiap itu ada media sosial pribadinya masing-masing. Di bawahnya ada juga media sosial dari website kami yang dapat kalian ikuti. Di antaranya ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan juga YouTube. Dan di sana juga ada
alamat kami. Ada juga nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Terus ada alamat email juga. Setelah itu kita lanjut untuk membahas dari halaman login. Untuk menuju halaman login, kita klik login di bagian atas. Setelah masuk ke halaman login, kita diharuskan untuk memasukkan email dan password. Untuk masuk sebagai admin, kita memasukkan email admin yang telah dibuat pada saat pembuatan websitenya. Nah, ini kita sudah berada di halaman dashboard admin. Nah, di dalam dashboard admin terdapat ada card-card yang bernamakan total kategori, total produk, total supplier, dan total member. Mengapa berbeda-beda? Karena contohnya total kategori. Nah, ini angka 10 ini dalam halaman kategori bertotalkan 10 kategori. Di dalam produk terdapat 16 produk. Di dalam supplier terdapat 4 supplier. Di dalam member terdapat 5 member. Ke bawahnya ada grafik. Grafik ini adalah yang diambil dari laporan pendapatan. Nah, untuk angka-angka yang di bawahnya ini adalah angka tanggal dari bulan ini November. Dan gunung-gunung ini menggambarkan pendapatan yang terdiri dari pengeluaran, pendapatan, pembelian, dan penjualan dari setiap harinya. Lanjut ke bagian bawah ada informasi produk. Nah, di informasi produk ini adalah mengambil dari data yang ada di dalam halaman produk, tetapi tidak semua diambil dari halaman produk. Di halaman dashboard hanya menampilkan nomor, kode produknya, nama produk, kategori produknya, merek, stok, sama keterangan. Nah, keterangan ini kan ada stok banyak, stok menipis, stok cukup, dan stok habis. Jikalau stok banyak itu dari kisaran 100 ke atas. Kalau stoknya menipis dari 1 sampai sekian, pokoknya sekian lah. Stok cukup itu dari angka puluhan sampai 100. Kalau stok habis itu berarti 0. Oke, kita coba logon. Nah, kita klik login lagi. Nah, di sini kenapa tidak ada untuk register? Karena untuk login sebagai kasir itu email dan password diberi oleh admin jika si orang tersebut sudah mendaftar ke toko tersebut. Nanti si admin akan memberikan email dan password untuk mengakses halaman kasir. Kita login sebagai kasir. Kita coba. Ini si email dan passwordnya sudah diberikan oleh admin. Kita berhasil login sebagai kasir. Nah, berbeda dari halaman admin, dashboard kasir hanya menampilkan selamat datang di nama website kami atau nama tokonya, dan ada di bawahnya Anda login nama si kasirnya, dan di bawahnya ada tombol transaksi baru. Dan jika diklik, kita akan diarahkan
untuk melakukan transaksi. Nah, di bawahnya ada informasi produk. Informasi ini sama dengan dari dashboard admin. Di sini karena ditampilkan di dashboard untuk mengetahui barang-barang atau nama produk yang tersedia dan stok-stok yang tersedia di dalam toko tersebut. Apakah stoknya banyak, menipis, cukup atau habis. Sekian penjelasan dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan website kasir di halaman kategori. Nah, pada halaman kategori kita dapat menambahkan kategori dengan menekan tombol tambah, mengedit kategori dengan menekan tombol biru, dan menghapus kategori dengan menekan tombol merah dengan simbol sampah. Kita akan coba untuk menambahkan kategori. Coba hasil ini akan muncul yang tadi yang kita tulis. Kemudian untuk edit kita bisa mengedit ini akan teredit, lalu kita dapat menghapusnya. Akan tombol hapus. Kita juga dapat mencari kategori yang akan kita cari. Muncul celana di sini. Oke, selain kategori, saya juga akan menjelaskan pada bagian halaman produk. Di halaman produk sama seperti halaman kategori, ada tambah, edit, dan hapus. Tapi di sini kita dapat untuk mencetak barcode produk tersebut. Misalnya kita akan tambah produk, misalnya kabel casan. Namanya, nah kategori di sini kategori pada ini terpanggil dari halaman kategori yang sudah kita buat tadi. Ini akan sama dengan tadi ya. Lalu mereknya misalnya untuk harga beli dari supplier. Harga beli supplier, harga jual ini harga dari kita, dari kasir tersebut, dari toko tersebut. Harga belinya 12.000. Kita dapat menjualnya misalnya 20.000. Ini diskon bisa diisi atau tidak. Untuk stok misalnya produk akan tersimpan. Pada tabel ini akan muncul nomor, kode produk, nama produk, kategori produk, merek produk, harga beli, harga jual, diskon, dan stok. Ini juga keterangan. Kita dapat mengedit di sini. Soalnya kita ubah kabel casan, kabel laptop, casan laptop. Otomatis akan terubah. Kemudian kita juga dapat mencari produk yang kita cari. Kita cari kabel. Muncul apa yang kita cari. Kemudian saya juga akan menjelaskan di halaman member. Di sini saya akan menjelaskan halaman member.
oh ya, ada yang ketinggalan. Nah, di produk kita dapat mencetak barcode produk. Misalnya kita akan mencetak barcode untuk produk yang telah kita buat tadi, telah saya buat tadi ya. Di sini akan ada alert minimal 3. Kita bakal harus minimal 3. Akan muncul barcode yang kita checklist tadi. Oke, kembali lagi. Jadi kita akan menjelaskan halaman member. Deeper juga sama. Kita bisa menambah, menghapus dan mengedit. Member ini untuk misal kita misal pelanggan sudah berlangganan dengan toko tersebut, nanti dapat sebuah member dari toko tersebut. Kita coba tambah nomornya, misalnya Dika, terus nomor teleponnya itu juga telah mengedit dan menghapus dan mencari seperti kategori dan produk yang tadi. Oke. Nah, member kita juga bisa mencetak member. Oke. Sini akan muncul barcode. Nah, member ketika kita sudah menjadi member, kita akan mendapatkan potongan diskon ketika kita transaksi ketika akan melakukan transaksi di toko tersebut. Kita akan melakukan diskon sesuai dengan apa yang toko tersebut bagikan kepada member tersebut. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari kategori produk dan member dari saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu CRUD di sistem kami, yaitu CRUD daftar supplier. Mengapa supplier ini penting? Dikarenakan pada saat kita akan membeli suatu produk untuk nantinya dapat kita siapkan untuk penjualan di toko, maka kita harus membeli produk-produk tersebut ke suatu supplier. Nah, dengan adanya halaman ini, kita dapat melaksanakan pengelolaan supplier dengan baik. Sekarang kita akan mencoba untuk melaksanakan salah satu fungsi dari kelola metode ini. Yang pertama itu ada metode tambah, lalu ada metode edit, dan juga hapus. Di dalam daftar ini terdapat beberapa kolom yang nantinya menjelaskan dari atribut atau karakteristik dari supplier yang kita beli, yaitu terdapat nama, telepon, dan juga alamat. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana pada saat kita melaksanakan root dari daftar supplier. Kita klik tambah, lalu isi setiap kolom yang telah disediakan. Masa depan menggema, inovasi bagi semua dalam tangan yang berjaya. Maka supplier berhasil disimpan. Apabila kita ingin mengedit dari data yang telah kita simpan tadi, kita dapat mengklik ikon pencil di sebelah kanan pada kolom yang berlogokan pengaturan. Setelah kita klik, akan muncul isian dari sebelumnya yang nantinya dapat kita edit. Sehingga pada saat apabila ada yang salah mengenai penginputan data sebelumnya pada tambah, kita dapat mengedit di dalam metode ini. Apabila kita ingin menghapus dari salah satu daftar yang ada di sini,
kita dapat mengklik ikon tempat sampah, lalu akan muncul alert mengenai validasi apakah yakin ingin menghapus data tersebut. Jika ya, maka data tersebut berhasil dihapus. Supplier ini nantinya dipakai untuk transaksi pembelian. Nah, pada saat kita menginputkan pada pembelian, nanti kita akan mendapatkan nama dari supplier tersebut. Tentunya, dalam point of sale terdapat transaksi untuk melaksanakan pembelian dan penjualan. Di dalam sistem kami, terdapat dua jenis transaksi. Yang pertama, transaksi pembelian, dan yang kedua itu transaksi penjualan. Dalam sidebar, terdapat beberapa tombol untuk nantinya bisa diklik untuk melaksanakan transaksi. Untuk transaksi penjualan, kita mengklik transaksi baru. Nah, pada halaman ini, kita dapat melaksanakan transaksi penjualan. Apabila kita ingin melaksanakan transaksi penjualan, maka kita harus memilih terlebih dahulu produk mana yang akan dibeli oleh pembeli. Seperti contohnya, kita memilih anggur hijau sebagai produk yang akan kita jualkan. Apabila kita telah memilih produk yang dibeli oleh pembeli, maka kita harus melihat terlebih dahulu apa saja yang telah diinputkan. Untuk yang tadi dipilih, di dalam tabel tersebut kita dapat melihat kode, nama, harga jual, stok, dan juga diskon dari produk yang kita pilih. Di dalam tabel ini juga terdapat jumlah dan juga subtotal. Untuk jumlah, itu merupakan jumlah dari barang yang dibeli oleh pembeli. Apabila kita menambahkan jumlahnya, maka otomatis subtotal yang ada di sini bertambah. Ini terjadi dikarenakan harga jual dikali dengan jumlah yang telah diinputkan. Lalu, di dalam halaman ini terdapat beberapa kolom yang nantinya dapat terisi dengan sendirinya, juga dapat diisikan oleh petugas. Untuk yang pertama itu ada total. Total ini berfungsi untuk menampilkan jumlah dari keseluruhan produk yang dipilih. Lalu apabila pembeli merupakan seorang member, maka kita dapat memberikan diskon member kepadanya. Dengan mengklik ini, lalu kita memilih nama dari member yang membeli. Setelah dipilih member, maka akan muncul dari berapa diskon member yang ia dapatkan. Lalu, dalam kolom selanjutnya terdapat total diskon. Untuk total diskon, itu merupakan total yang akan diberikan kepada pembeli, yang mana ini merupakan perhitungan dari diskon dari produk, yang di sini juga diskon dari member. Sehingga apabila total dikurangi dengan diskon, maka akan menghasilkan bayar. Untuk bayar, ini merupakan jumlah nominal yang harus dibayar. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kolom diterima, itu dapat diisi oleh petugas. Berapa nominal uang yang diberikan kepada petugas. Seperti contohnya, untuk bayar itu 35.000, maka otomatis pembeli harus memberikan uang kepada petugas lebih dari bayar. Seperti contohnya, kita akan menginputkan Rp40.000. Nantinya, pada kolom kembali akan terisi secara otomatis berapa kembalian yang akan diberikan kepada pembeli. Apabila produk yang dibawa oleh pembeli sudah selesai untuk diinputkan, kita dapat mengklik untuk tombol simpan transaksi. Lalu ada pesan konfirmasi, apakah Anda yakin ingin menyimpan transaksi ini? Jika sudah, maka kita klik untuk ya disimpan. Setelah itu, ketika kita mengklik tombol simpan yang tadi, kita akan diarahkan ke halaman selesai yang menampilkan bahwa informasi data transaksi telah selesai. Artinya, inputan tadi transaksi berhasil dimasukkan ke basis data. Lalu di sini terdapat dua tombol yang digunakan untuk melaksanakan aksi setelah input transaksi. Ada untuk cetak ulang nota dan juga untuk kembali ke transaksi yang baru. Apabila kita ingin melaksanakan atau melihat nota dari transaksi yang tadi, kita dapat mengklik cetak ulang nota yang nantinya akan menampilkan nota dari transaksi yang telah kita lakukan sebelumnya. Ini merupakan contoh dari nota transaksi yang tadi. Apabila kita ingin menyimpannya, kita klik untuk tombol simpan.
maka otomatis nantinya dapat tersimpan di file yang ada di PC atau komputer kita. Apabila kita lupa atau ada kesalahan dalam transaksi sebelumnya, kita dapat menuju ke transaksi aktif. Untuk transaksi aktif ini berfungsi untuk seperti yang tadi saya bilang, apabila ada kesalahan atau hal-hal yang lupa mengenai transaksi yang sebelumnya, kita dapat mengakses transaksi itu dengan mengklik halaman ini. Nah, pada saat kita mengklik halaman transaksi aktif, kita dapat melihat transaksi yang telah kita lakukan sebelumnya, dan kita dapat memanipulasi apa yang akan kita perbaiki dalam halaman transaksi yang sebelumnya. Seperti contohnya, apabila kita lupa untuk menambahkan satu jumlah dari produk tersebut. Apabila kita simpan, kita bisa masa depan menggema, inovasi bagi semua dalam tangan yang berjaya. karena kita harus menginputkan kembali uang yang diterima. Harapan teknologi, setiap pixel impian yang terwujud pasti. Maka nanti kita dapat melihat perbaikan dari transaksi yang sebelumnya, dari transaksi yang kita edit yang tadi dilakukan di transaksi aktif. Setelah kita melaksanakan transaksi, pastinya harus ada riwayat dalam transaksi tersebut. Nah, kita bisa melihat riwayat tersebut di halaman penjualan dengan mengklik tombol ini. Maka di sini akan memperlihatkan riwayat transaksi yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa yang tadi kita melaksanakan transaksi dengan menginputkan yaitu anggur hijau sebanyak 3 jumlah. Itu merupakan proses transaksi penjualan dari mulai kita memilih barang, menentukan harga, menerima dari uang diterima dari pembeli, juga memperbaiki transaksi apabila transaksi yang sebelumnya itu gagal atau ada yang lupa. Nah, kita juga bisa melihat riwayat tersebut di dalam daftar penjualan yang telah disediakan di sini. Mari kita lihat proses transaksi yang dilakukan dengan menggunakan scan barcode yang biasa dilakukan di toko-toko yang menggunakan komputer atau PC sebagai alat transaksinya. Dalam tangan yang berjaya, komputasi awan semesta baru terbuka. Data mengalir jaringan tak terjelajahkan. Dari ide kecil raksasa terbangun. PT Innovindo menapa zaman baru. Wajah dunia berubah di genggaman canggih. Teknologi berbicara suara seribu. Jadi di data pembelian ini berfungsi untuk memastikan stok dalam produk tetap ada atau menambahkannya. Contohnya, di sini stok ST, stoknya adalah 0, maka kita akan menambahkannya di transaksi pembelian. Caranya dengan mengklik transaksi baru, lalu memilih supplier. Nah, di sini di halaman transaksi pembelian, kita memilih produk yang mana yang akan kita beli. Dan kita masukkan jumlahnya. Setelah memasukkan jumlahnya, kolom total akan otomatis menghitung total harga dari produk yang kita beli. Untuk diskon, kita bisa memasukkannya jika supplier memberikan diskon kepada kita. Nah, di kolom bayar akan otomatis memotong total harga yang tadinya 500 menjadi 450. Yang dipotong karena kita mendapatkan diskon 10%. Jika transaksi di sini sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka bisa klik simpan.
transaksi yang kita tambahkan tadi, maka akan masuk ke dalam tabel ini, dan produk yang tadi stoknya 0 maka akan bertambah menjadi 100. Nah, di sini kita juga bisa melihat detail transaksi yang kita lakukan tadi. Nah, di sini akan tampil kita membeli produk apa saja tadi gitu. Di sini juga kita bisa menghapus transaksi yang tadi. Contohnya ini. Kita hapus. Selanjutnya, di halaman daftar pengeluaran ini berfungsi untuk mencatat pengeluaran kita selain dari pengeluaran pembelian produk tadi. Contohnya seperti pengeluaran gaji karyawan, bayar pajak ormas atau semacamnya. Cara menambahkannya, klik tambah di sini, lalu akan muncul pop-up yang harus kita isi, yaitu deskripsi dan nominalnya. Deskripsi ini kita bisa isi kita mengeluarkan pengeluaran itu untuk apa. Contohnya servis komputer, nominalnya berapa, 100. Kita bisa klik simpan. Nah, maka transaksi kita dia akan otomatis tersimpan di tabel ini. Dan di sini juga kita bisa melakukan edit pada transaksi yang tadi. Semisal transaksi tadi di dalam deskripsinya ada typo atau salah ketik. Kita edit saja ini. Maka di sini akan otomatis berubah sesuai yang kita edit tadi. Di sini juga kita bisa menghapusnya jika transaksi ini salah atau apa. Nah, berhasil. Nah, untuk di halaman laporan ini berfungsi untuk mencatat pendapatan kita di per hari maupun per bulan. Nah, pendapatan ini didapatkan dari penjualan, pembelian, dan pengeluaran. Pendapatan ini juga bisa dihitung per bulan atau per 2 bulan, tergantung kita mengaturnya. Misal kita ingin menghitung bulan yang kemarin atau melihatnya, kita bisa klik ini. Di tanggal awal kita memilih bulan kemarin, tanggal 1. Maka di sini akan muncul pendapatan kita dari bulan kemarin sampai saat ini. Di sini juga ada total pendapatan. Total ini akan menghitung pendapatan kita dari bulan kemarin sampai bulan sekarang, tergantung kita mengatur periode dalam laporan ini. Oke, untuk halaman selanjutnya yaitu ada bagian user. Nah, bagian user ini adalah data yang nanti kita gunakan sebagai kasir. Contohnya kita buat akun baru untuk kasir. Contoh itu kita buat kasir 4. Nah, emailnya. Dan kita isi passwordnya. Kalau misalkan yang konfirmasi password kita tidak isi, nanti ada alert harus diisi. Oke, berhasil. Nah, coba kita hapus satu, contohnya yang kasir 3, coba kita hapus. Nah, tidak dapat menghapus karena user sudah dipakai, atau jadi tadi kasir yang 3 ini tuh udah kita gunakan sebelumnya. Nah, yang kasir 4 baru kita tambahkan, dan yang kasir 4 belum kita pakai, kita coba hapus. Nah, user berhasil dihapus. Oke, kita coba kita edit yang kasir 3.
Coba kita ubah namanya jadi kasir 4 dan sama emailnya juga kasir 4. Nah, user berhasil ditambah. Oke, untuk selanjutnya kita coba login sebagai kasir 4 yang baru kita tambahkan. Kita keluar yang sudah kita tambahkan tadi. Kita login sebagai kasir 4@gmail.com, passwordnya login. Nah, kita login sebagai kasir. Nah, tadi kan untuk kasir passwordnya itu 1 sampai 6. Coba kita lihat di profile sebagai kasir. Kita tunggu dulu. Loading. Nah, kita coba edit passwordnya. Tadi kan password awalnya tuh cuman 1 sampai 6. Coba kita buat 1 sampai 8 ya. Ini password lamanya kita masukkan 1 2 3 4 5 6 dan kita buat password baru tuh 2 3 4 5 6 7 8. Kita buat lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Coba kita simpan perubahan. Oh, password lama tidak sesuai. Oh, maaf salah ya, tadi password lamanya tuh 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita edit passwordnya 1 sampai 6. 1 2 3 4 5 6 dan yang ini juga 1 2 3 4 5 6. Kita simpan. Jalan terjauh di sinar program si jago besi. Di balik layar pahlawan tak berseri. Kreativitas di PT Innovindo. Coba kita refresh dulu. PT Innovindo, harapan teknologi. Dapat simpan data. Sebentar kita refresh dulu. Password lama tidak sesuai. Kita coba buat ulang ya. Password lama 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita buat password baru. Coba kasir 1 2 3. Kasir 1 2 3. Kita coba simpan perubahan. Oh, password lama tidak sesuai. Coba kita masukkan kembali. Nah, perubahan berhasil disimpan. Coba kita keluar. Kita coba login kembali sebagai kasir dengan menggunakan password baru. Contohnya tuh emailnya tuh kan kasir 4. Nah, dan passwordnya tuh kan awalnya tuh 1 sampai 8 ya. Itu 2 3 4 5 6 7 8. Kita coba buat login. Tidak bisa. Coba kita buat password baru. Bukan buat password, tapi kita masukkan password yang sudah kita edit tadi. Kasir 1 2 3. Coba buat login. Nah, kita bisa login. Kita buat login baru. Kita buat admin. Kita masuk kembali ke akun admin. Kita paras mana nih? Mana? Batik. Untuk selanjutnya itu ada yang namanya pengaturan.
Nah, pengaturan itu berfungsi untuk pengaturan toko, mulai dari nama perusahaan, telepon, email, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, alamat, logo perusahaan, kartu member, diskon, dan tipe nota. Nah, untuk tipe nota itu sebagai struk transaksi penjualan. Jadi kita bisa pilih ada nota kecil, ada juga nota besar. Dan di sini ada sebagai background kartu member, dan di sini ada diskon member. Maksudnya ini adalah ketika ada member yang melakukan transaksi, maka akan memiliki diskon sebanyak 5%. Nah, coba kita edit yang bagian logo perusahaan, kita coba edit. Nah, kita buat logo yang ini. Oke, terus ini kan awalnya tuh ada yang namanya misalkan email. Ini tuh email yang beradanya tuh kita simpan di landing page. Coba kita ubah kasihnya itu menjadi misalkan gmail.com, dan nomor teleponnya kita coba ubah. Nah, dan namanya juga, nama tokonya kita ubah jadi misalkan Alin Divi. Nah, kita simpan perubahan. Nah, perubahan berhasil disimpan. Nah, di sini namanya sudah berubah jadi Alin Divi dan logo perusahaannya juga sudah berubah. Oke, kita coba cek di profil dulu. Nah, di sini ada profil. Ini untuk profilnya itu sama kayak yang kasir tadi. Ada nama, gambar profil, password lama, password, dan konfirmasi password. Nah, coba kita keluar. Kita coba lihat yang sudah kita edit di pengaturan. Nah, di sini logonya sudah berubah dan ini namanya jadi Alin Divi. Logo di sini juga sudah berubah. Dan kita lihat, nah, untuk pesannya jadi Divi dan untuk nomor teleponnya sudah berubah jadi ini. Sekian video penampilan demonstrasi mengenai proyek Penosa yang kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam pembuatan video website ini. Jika kalian minat dengan website yang dibuat kami, klik link di bawah ini dan bisa hubungi nomor yang tertera di bawah. Iqbal Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.